Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi nih dengan Fani. Kali ini kita akan mempelajari multimedia pembelajaran. Pada penasaran? Yuk simak penjelasannya. Nah, teman-teman tahu nggak apa sih multimedia pembelajaran itu? Di sini, Fani membaginya menjadi dua bagian. Pengertian sebelum tahun 1980 dan pengertian multimedia setelah tahun 1980. Pengertian multimedia sebelum tahun 1980 merupakan kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran. Misalnya, tulisan, grafik, dan gambar dalam karton yang ditempel di dinding. Sedangkan pengertian multimedia setelah tahun 1980 merupakan penyampaian informasi yang interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, ataupun animasi seperti video ini. Multimedia pembelajaran yang kita kenal saat ini merupakan hasil evolusi panjang dari berbagai bentuk komunikasi dan teknologi. Konsep multimedia yakni penggunaan berbagai media yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Sebenarnya sudah ada loh pada zaman dahulu, contohnya teater yang memanfaatkan berbagai elemen seperti suara, visual, dan gerakan untuk menyampaikan cerita. Pada abad ke-15 juga ada, yaitu media cetak yang memanfaatkan seperti teks, gambar, dan susunan yang terorganisir dalam sebuah buku. Pada awal abad ke-20 juga ada, yaitu audio visual, seperti film dan rekaman suara yang bisa kita nikmati saat ini. Ternyata multimedia memiliki banyak sekali manfaat loh. Manfaat pertama, menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks dan rumit, yang berlangsung lama atau cepat, seperti perkembangan manusia, perkembangan tumbuhan, bekerjanya suatu mesin, tata surya, dan lain sebagainya. Manfaat kedua yaitu menyajikan benda atau peristiwa yang jauh atau berbahaya, contohnya seperti pelajaran fenomena alam, seperti gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Manfaat ketiga yaitu memperbesar benda kecil yang tidak mungkin ditangkap oleh mata atau memperkecil benda besar yang tidak mungkin dihadiri di sekolah. Contohnya seperti sel, bakteri, dan lain sebagainya. Manfaat keempat yaitu dapat mengakomodasi cara belajar yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan kesiapan, serta dapat menyesuaikan kemampuan sendiri. Nah, kita akan mempelajari tentang komponen utama multimedia yang berperan penting dalam menciptakan pengalaman multimedia yang kaya dan menarik. Ada gambar, teks, audio, video, dan animasi. Multimedia pembelajaran terbagi menjadi dua, multimedia linier dan multimedia interaktif. Multimedia linier merupakan multimedia yang tidak dilengkapi oleh alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia interaktif akan dijelaskan oleh teman saya. Multimedia interaktif dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu multimedia interaktif nonlinier, yaitu multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa saja yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu multimedia interaktif hierarki, yaitu pemakai memiliki pilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Selanjutnya yaitu multimedia interaktif memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama bersifat mandiri, artinya produk tersebut dijalankan berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu dari segi konten. Multimedia interaktif didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan statisnya model media konvensional. Yang ketiga, terdapat privasi di mana siswa tak perlu malu melakukan kesalahan, belajar saat kebutuhan muncul, dan belajar tanpa terikat waktu. Kemudian yang keempat, harus memberikan kontrol sepenuhnya pada pengguna untuk menghentikan, mencatat hal yang penting, memutar ulang bagian yang belum dipahami. Kemudian yang kelima yaitu
memungkinkan pemakai untuk bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakai dapat bergerak bebas ke materi manapun. Kemudian yang terakhir adalah interaktivitas, memberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan media menggunakan bantuan keyboard, mouse, sentuhan pada layar, atau bentuk yang lainnya. Selanjutnya yaitu strategi penyajian multimedia interaktif. Yang pertama simulasi, kedua drills, ketiga tutorial, dan keempat games. Kemudian level interaktivitas. Yang pertama navigasi video dan audio, yaitu tombol yang berfungsi untuk mengontrol jalannya video atau audio. Dengan tombol ini, siswa dapat memainkan dan memberhentikan video dan audio. Tingkat interaktif dari navigasi video dan audio yaitu rendah. Kemudian yang kedua yaitu navigasi halaman. Dengan navigasi halaman, siswa dapat membuka halaman buku cetak. Kemudian yang ketiga yaitu kontrol animasi, yaitu seperangkat tombol yang mengatur jalannya animasi. Kemudian yang keempat, kontrol menu atau link, berupa teks, gambar, atau ikon yang diberi properti hyperlink. Tingkatannya sama dengan navigasi halaman, tetapi lebih fleksibel. Yang kelima yaitu hypermap. Istilah hypermap menunjuk pada sekumpulan hyperlink berupa area yang membentuk suatu area lebih besar, sehingga apabila hyperlink tersebut diklik atau dilintasi oleh pointer mouse, maka akan ditampilkan secara pop-up deskripsi dari area tertentu. Kemudian yang keenam, respon feedback. Respon feedback biasanya diterapkan dalam pembuatan kuis. Program media pembelajaran interaktif memberi pertanyaan dan siswa merespon dengan cara menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian, media pembelajaran interaktif memberi feedback berupa jawaban. Yang ketujuh, drag and drop. Drag and drop adalah aktivitas memindahkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain dalam layar. Kemudian yang kedelapan yaitu control game. Tingkatan interaktif yang paling tinggi dapat ditemukan di game. Pengguna sangat intensif terlibat dalam aktivitas ketika memainkan game. Yang kesembilan yaitu kontrol simulasi. Berbeda dengan animasi, di mana pengguna hanya melakukan kontrol atas jalannya proses. Namun, dalam simulasi, pengguna dimungkinkan melakukan interupsi atas jalannya proses. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham? Kalau begitu, Fani pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.